Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Tiwi di channel pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk prokes dimanapun kita berada. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Menggunakan masker dengan baik dan benar menutup hidung dan mulut kita. Menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 2 meter. Menghindari kerumunan. Kemudian untuk yang kelima, mengurangi mobilitas ke luar kota. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat kita terima, dapat kita pelajari dengan baik. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah membukakan pintu hati kita dan telinga kita sehingga kita dapat belajar dengan lebih baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup. Seperti pada pembelajaran pertama, kita sudah mempelajari 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup di bumi ini bergerak dengan berbagai macam cara. Ada yang merayap, ada yang terbang dengan dibantu sayap, ada yang berjalan dengan menggunakan kakinya. Nah, beberapa contoh makhluk hidup berikut ini akan kita bahas bagaimanakah cara bergerak dari hewan-hewan tersebut. Ikan bergerak dengan cara berenang, dibantu menggunakan sirip dan juga ekornya. Ekor pada ikan ini berguna untuk berbelok saat berenang. Yang kedua, kelinci. Kelinci merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang bergerak dengan cara melompat dengan menggunakan keempat kakinya. Selanjutnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang dengan menggunakan sayapnya. Itulah tadi beberapa contoh makhluk hidup. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara bergerak makhluk hidup tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Bernafas merupakan menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi, ketika bernafas, makhluk hidup menghirup oksigen. Dan setiap makhluk hidup mempunyai alat pernafasannya sendiri. Ada yang sama, bahkan ada pula yang berbeda. Berikut contoh alat pernafasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian yang kedua, ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Insang ikan terletak di sebelah kanan dan kiri pada bagian kepala. Tidak
Tidak semua ikan bernafas menggunakan insang, ada juga yang bernafas menggunakan paru-paru. Ciri selanjutnya yaitu tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup yang tumbuh akan bertambah tinggi dan juga bertambah berat badannya. Agar dapat tumbuh, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan semua mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, karena makanan tersebut mengandung zat-zat atau vitamin dan juga mineral yang sangat berguna untuk pertumbuhan makhluk hidup. Berkembang biak artinya makhluk hidup tersebut bertambah banyak. Tujuan berkembang biak agar makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya atau dapat mempertahankan keberadaannya di bumi. Makhluk hidup yang mempunyai daun telinga merupakan contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Seperti halnya kucing. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Ayam dan burung merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selain ayam dan burung, ada juga bebek, cicak, angsa yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri yang kelima yaitu menanggapi rangsang. Semua makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Ada yang cepat dalam menanggapi rangsang, ada juga yang lambat dalam menanggapi rangsang tersebut. Manusia sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutupkan mata kita. Contoh menanggapi rangsang yang lain yaitu daun putri malu. Jika kita sentuh maka akan menutupkan daunnya. Namun beberapa waktu kemudian daun tersebut akan terbuka kembali. Anak-anak pasti tahu ya tanaman pacar air. Tanaman pacar air itu tanaman yang daunnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi kitek alami atau kutek kuku alami. Nah, tanaman pacar tersebut mempunyai buah. Buah tersebut jika kita sentuh dia akan merekah. Contoh hewan lain yang peka terhadap rangsang antara lain kaki seribu dan juga landak. Kaki seribu dan landak akan menggulungkan badannya jika kita sentuh, karena mereka menganggap rangsangan kita merupakan bahaya bagi mereka. Itu ya anak-anak, beberapa contoh menanggapi rangsang pada makhluk hidup. Saatnya kita bahas tumbuhan. Tumbuhan juga sebenarnya bergerak ya, seperti manusia dan juga hewan. Namun, gerak tumbuhan tidak disertai dengan berpindah tempat. Berbeda dengan manusia dan hewan, geraknya ini berpindah tempat. Pada tumbuhan akan bergerak jika tertiup angin atau digerakkan oleh makhluk hidup yang lain. Misalnya ada seekor burung yang hinggap di dahan tumbuhan, maka tumbuhan ini akan bergerak ketika si burung terbang meninggalkan dahan tersebut. Tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Stomata ini terdapat pada bagian daun, sedangkan lentisel terdapat pada bagian batang. Kedua alat pernafasan ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak seperti pada hewan dan manusia yang alat pernafasannya dapat kita lihat dengan mata kita.
sehingga kita tidak bisa mengamati proses pernafasan pada tumbuhan. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Keberagaman cara bergerak, cara bernafas, cara berkembang biak makhluk hidup tersebut juga anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan sebagai makanan kita. Sikap bersyukur merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang dilambangkan dengan simbol bintang. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh sikap bersyukur atas adanya keberagaman makhluk hidup yang ada. Menjaga kesehatan tubuh, menyiram tanaman, menghargai kemampuan teman, serta memberi makan hewan peliharaan. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Sampai bertemu kembali di channel pembelajaran yang lain. Tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan diri dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.